Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramo Pradita Nanda dengan NPM 241705139 dari program studi S1 Ilmu Komputer kelas B. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tugas saya yaitu pada em, mata kuliah Artificial Intelligence di mana saya menjelaskan terkait ujian akhir praktikum. Oke, jadi di sini tema yang saya ambil itu adalah tema 4 yang dimana itu merupakan sistem evaluasi kinerja karyawan untuk penentuan pelatihan. Nah, jadi untuk studi kasusnya itu, jadi gini, untuk studi kasusnya itu dalam sebuah perusahaan evaluasi kinerja karyawan sering dilakukan berdasarkan penilaian subjektif seperti cukup disiplin. Jadi HRD itu menilai karyawan itu tuh hanya subjektif subjektif aja gitu seperti cukup disiplin, lumayan produktif, kerja sama tim cukup baik gitu yang dimana itu merupakan sesuatu penilaian yang nggak bisa diukur gitu. Nah, makanya dari itu di sini kita akan eh, menilai. Jadi HR akan mengevaluasi performa karyawan itu menggunakan yang namanya fuzzy logic untuk mengubah penilaian itu yang awalnya jadi linguistik menjadi nilai numerik juga gitu. Kemudian kita juga menerapkan eh, expert system untuk memberikan rekomendasi tingkat lanjut berdasarkan hasil evaluasi dari fuzzy logic tadi gitu. Oke, mungkin langsung yang pertama di sini itu ada yang namanya library. Nah, jadi di sini library yang digunakan itu ada dua, ada library NumPy sama Matplotlib. Nah, kalau NumPy itu digunakan untuk membuat rentang data numerik dari 0 sampai 100, yang di mana nanti itu outputnya itu tuh akan membuat grafik fungsi keanggotaan fuzzy itu sendiri. Nah, kalau Matplotlib itu tuh akan menampilkan visualisasi grafik fungsi keanggotaan itu untuk input sama outputnya juga gitu karena nanti kita bakal inputin dari user dan juga kita ada outputnya juga gitu. Nah, di sini masuk ke fungsi membership Fuzi atau fungsi keanggotaan ya, keanggotaan Fuzi. Nah, jadi di sini tuh ada yang namanya turun. Turun itu merepresentasikan sebagai rendah, kemudian naik itu tinggi, dan segitiga itu sedang atau rentang. Dan jadi di sini, kalau misalnya skor, skor X-nya itu ternyata dia kurang dari A atau rendah ya, itu maka dia akan apa ya? Dia akan menghasilkan nilai satu. Nah, kalau misal X-nya itu lebih dari B, itu akan menghasilkan nilai nol. Nah, kalau naik, kalau misal dia eh, kurang ya, rendah, maka dia akan menghasilkan nilai nol. Dan kalau misalnya dia lebih dari B, maka dia akan menghasilkan satu. Nah, kalau segitiga ini itu dia eh, rentang dari A, X kurang dari A, atau X lebih dari C, dia akan menghasilkan nilai 0. Dan kalau misalnya dia sama dengan B, itu akan menghasilkan nilai satu. Nah, mungkin di sini kita langsung masuk ke variabel input dan output. Nah, untuk variabel input ini itu di sini kita menerima parameter nilai yang dimana itu ada rendah. Rendah itu kan merepresentasikan dari turun tadi, yang dimana nilainya itu 40 sampai 65, kemudian sedang itu segitiga, nilainya itu 50, 70, 90, kemudian tinggi itu tuh merepresentasikan naik, yang dimana nilainya 75 sampai 95. Nah, outputnya itu eh, berupa kayak hasil dari output itu kayak hasil rekomendasinya gitu. Misalnya dia apakah pelatihan intensif, pelatihan pengembangan, atau coaching ringan. Nah, jadi intinya di sini itu akan menerima 4 variabel input seperti disiplin, produktivitas, kerjasama, tim, sama inisiatif gitu. Nah, nextnya di sini tuh ada yang namanya manual input. Nah, nanti si pengguna itu tuh akan em, apa ya? Pengguna akan memasukkan nilai kinerja karyawan itu dari 0 sampai 100 gitu. Jadi sesuai sama yang nampi tadi library. Jadi kita tuh bakal inputin dari 0 sampai 100. Nah, yang dimana itu di sini kan kita menerima 4 variabel seperti disiplin, produktivitas, kerja sama tim, also ada inisiatif juga gitu. Nah, ini tipe datanya pakai float, jadi supaya lebih presisi aja, karena kalau desimal itu menurut saya itu bakal lebih presisi nilainya. Jadi kita nggak terbatas ke nilai integer aja gitu. Jadi kalau float kan bisa bebas gitu. Nah, kemudian di sini ada fuzzification process. Oke, mungkin di sini sambil kita checklist aja gitu ya, sambil sambil coba-coba di run juga gitu. Kita checklist. Wait.
Nah, ini sambil nunggu aja gitu ya. Nah, ini kan udah berhasil. Ini juga untuk variabel itu udah berhasil. Nah, ini manual input. Mungkin kita masukin misalnya 85 terus oh wait, salah-salah. Ya enggak. Oke, 95,5 enam misalnya dia kerja sama timnya ternyata rendah 63, inisiatifnya 89 gitu. Nah, udah ya. Nah, langsung masuk ke falsification process. Nah, jadi di sini itu kita mau ngubah nilai numerik itu menjadi nilai linguistik dari fuzzy. Jadi bagian ini tuh akan menampilkan derajat keanggotaan masing-masing variabel. Tujuannya itu supaya pengguna itu dapat melihat proses fuzzy yang terjadi sebelum masuk ke tahap sistem pakar itu. Jadi di sini tuh mau memproses fuzzy logiknya dulu gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi eh, sebelum kita masuk ke tahap sistem pakarnya, kita masukin ke fuzzy logiknya dulu. Nah, jadi di sini em, untuk apa ya fuzzy. Jadi nanti kan ini akan ada fuzzy inputnya disiplin, produktivitas, kerjasama inisiatif. Baru nanti masuk ke hasil fuzifikasinya gitu. Nah di sini kan nanti udah ada nih em, disiplin 95 ya tadi yang udah kita inputin juga tuh. Ini produktivitas 86 sesuai sama yang di atas tadi. Kemudian nanti dia akan menghasilkan kayak skor tadi. Skor yang rendah itu berapa, sedang itu berapa, dan tinggi itu berapa. Nah, misalnya tadi disiplin, em, wait, kita centang lagi. Nah, di sini kita lihat disiplin itu dia 95, yang dimana itu tinggi. Dia bakal nilainya satu. Tuh. Nah, ini kayak gini. Ini kan 95 ya. Jadi dia tinggi. Nah, bentar. Oke, karena dia naik, maka dia satu ya. Gitu. Kemudian di bagian produktivitas juga 86. 86 itu dia sedang ke tinggi juga karena dia cenderung ya. Oke, wait. Nah, jadi nah kayak gini. 86 itu di sini. Jadi dia sedang sedang tapi dia tinggi. Jadi dia di 0,200 0,550. Kerjasama tim juga sama 63. 63 ini kan ada di rentang ini ya. Nih, 63. Nah, kalau 63 ini kategorinya itu dia rendah akan 0,080, tapi dia cenderung tinggi gitu. Dia masuknya ke sedang. Jadi 0,650. Inisiatif juga sama 89 itu rendahnya 0,00 karena dia nggak ada di rentang tersebut dan sedangnya itu 0,050 dan 0, tingginya itu 0,700. Nah, kalau udah di sini tuh kita mau mulai masuk ke expert system rules-nya gitu. Nah, jadi di sini itu kita tuh menggunakan 8 aturan if then. Ya, jadi di sini tuh nanti kita menggunakan 8 aturan if then. Kemudian di sini itu kita mau menggunakan operator N gitu karena operator N itu direpresentasikan untuk mencari nilai yang paling lemah atau yang paling minim gitu. Nah, di bagian ini tuh terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di sini tuh kita ada 8 aturan gitu. Misalnya disiplin, misalnya disiplinnya rendah dan produktivitas rendah, maka dia 30. Nanti hasil outputnya itu tuh bakal karyawan membutuhkan pelatihan insentif karena disiplin dan produktivitasnya rendah gitu. Begitu juga dengan ini disiplin rendah, terus kerjasamanya rendah itu nanti karyawan perlu pelatihan kedisiplinan dan kerja sama tim juga gitu. Nah, intinya di sini untuk bagian apa ya? Sistem pakar pakar dari rule-nya gitu untuk mendapatkan hasil rekomendasi yang valid. Nah, kemudian di sini untuk masuk ke tahap yang namanya di diffusification yang dimana itu setelah rule itu dihitung, itu akan dimasukkan ke proses yang namanya difusifikasi yang dimana tujuannya untuk mengubah hasil fuzi tadi ya. Jadi tadi kan kita udah nih menemukan hasil fuzinya nih, yang ini hasil fuzifikasinya ini kan skornya ya. Nanti akan diubah menjadi satu nilai akhir berupa skor kinerja gitu. Nah, jadi di sini itu ada pembilang yang dimana jadi kita tuh pengen nilai.
em, total nilai dari alfa dikali nilai Z itu akan dibagi dengan total nilai alfanya juga gitu. Nah, setelah itu kita bakal masuk ke evaluation result output yang di mana nanti itu akan menghasilkan hasil akhirnya gitu. Skor evaluasi misalnya kayak skor, skor kinerja karyawan kita tuh ada di 83,75 dari 100 gitu ya. Nah, kategorinya tuh termasuknya tinggi karena di sini kita pakai em, nah, kayak gini nih. Kalau misalnya dikurang dari 55, maka kategorinya rendah, rekomendasinya itu karyawan perlu mengikuti pelatihan intensif. Nah, kalau misalnya skor yang kurang dari 75, itu maka kategori kinerja sedang direpresentasikan sebagai kinerja sedang dan rekomendasinya itu perlu mengikuti pelatihan pengembangan. Nah, kalau misalnya lebih dari 75 itu, maka kategori kinerjanya tinggi dan dia harus diberikan coaching ringan aja, mentoring aja, atau pengembangan karir lanjutan gitu. Nah, ini hasil evaluasi kita ternyata ada di skor 83 gitu ya, yang dimana merupakan karyawan tersebut kinerjanya tinggi dan karyawan itu cukup diberikan coaching ringan aja. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian active rule yang dimana untuk menampilkan eh, aturan manajer yang aktif gitu. Nah, di sini rule yang aktif itu dia produktivitasnya sedang dan inisiatifnya juga sedang, maka derajat aktivasinya itu di 0,050 dan nilai outputnya atau Z-nya itu di 70 gitu. Yang artinya rekomendasinya itu berupa karyawan itu perlu dilatih pengembangan agar lebih produktif dan proaktif. Nah, terus kalau bisa produktivitasnya tinggi, inisiatifnya tinggi, dan kerjasamanya sedang, maka derajat aktivasinya itu di 0,550 dan nilai outputnya itu ada di 85 gitu. Maka rekomendasinya itu merupakan karyawan itu bakal potensial dan cocok diberi coaching untuk meningkatkan kolaborasi. Nah, nextnya di sini ada input visualization yang dimana untuk menampilkan grafik keanggotaan tadi ya. Nah, di sini itu udah ada jadi kita mengambil variabel input seperti disiplin tadi, kemudian ada produktivitas, kerjasama tim, sama inisiatif juga. Nah ini untuk grafiknya gitu ya. Grafik ini berdasarkan jawaban yang tadi juga gitu. Nah, nextnya terakhir ada di output visualization yang dimana ini untuk menampilkan grafik fungsi keanggotaan outputnya juga. Nah, kalau ini tuh karena fungsi keanggotaan output rekomendasi pelatihan gitu. Jadi di sini itu skornya kan 83,75 gitu ya. Maka dia wajib diberikan coaching ringan gitu kan. Terus pelatihan pengembangan juga sama pelatihan intensif gitu. Nah, mungkin itu untuk sistem dari Fuzzy Logic sama sistem Pakar yang dimana tujuannya untuk mengubah penilaian dari HRD itu dari yang hanya sebatas subjektif aja ngira-ngira, tapi di sini kita mau mengubah menjadi nilai numerik juga gitu. Yang pastinya tujuannya untuk supaya penilaian itu bisa tetap aja objektif, konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan juga gitu. Oke, mungkin cukup sekian Kak penjelasan dari saya terkait ujian akhir praktikum sistem evaluasi kinerja karyawan. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.